Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rio Riki Sambora, NIM 101910201041. Pada sesi yang keempat ini saya akan menerangkan suatu rangkaian inverter. Pada sesi sebelumnya kita sudah menerangkan rectifier yaitu penyarah. Kita sekarang akan menjelaskan tentang inverter. Kita tahu jadi inverter adalah kebalikan rectifier. Jika rectifier mengubah AC ke DC, namun pada inverter ini mengubah DC ke AC. Nah, di sini kita tekankan pada bentuk multileverter hybrid. Nah, di sini kan inverter itu ada banyak, ada beberapa macam, metodenya juga banyak, yaitu ada menggunakan DWM dan lain-lain. Di sini kita menggunakan multilever inverter yang tersusun kaskad. Kita tekankan di sini kita akan menganalisis suatu rangkaian inverter ini sebanyak 5 level. Nah, sebanyak 5 level. Dan kemudian nanti kita tentukan bentuk rumusnya dan bentuk gelombangnya, bagaimana terbentuknya gelombang output dari dari rangkaian multi inverter ini. Intinya multi level inverter ini merupakan suatu inverter satu fase yang dihubungkan, di mana beberapa tegangan DC ini dihubungkan secara seri, tergantung berapa banyak level yang kita butuhkan. Semakin banyak kita membutuhkan levelnya, maka semakin banyak komponen yang kita gunakan dan semakin banyak susunan hybrid atau bentuk kaskad yang kita ingin susun. Oke, kita langsung aja kita analisis bentuk gelombang, rangkaian, dan rumusnya. Berikut ini adalah bentuk dari suatu rangkaian multilevel inverter. Ini merupakan rangkaian hybridnya, di mana rangkaian dasar ini adalah rangkaian dasar dari suatu rangkaian inverter. Kemudian kita tentukan, seperti saya katakan sebelumnya, kita menginginkan 5 level di sini atau 5 level tegangan di sini. Sehingga kita harus menggunakan suatu rumus untuk menentukan level dari suatu tegangan, di mana N itu sama dengan 2H plus 1. N ini adalah menunjukkan jumlah levelnya. Terus, jika yang diinginkan jumlah N ini ada sebesar 5, maka kita bisa tentukan besar H-nya. Oke, tentukan di sini 4 sama dengan 2H. Sehingga H-nya sama dengan 4/2. Sehingga nanti ada suatu gelombang suatu rangkaian hybrid sebanyak 2. Nah, dari rangkaian dasar ini kita bisa langsung di seri seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa inverter ini merupakan suatu inverter hybrid yang tersusun seri atau tersusun kaskade sesuai dengan jumlah level yang kita inginkan. Jika kita menginginkan besaran sebesar 5 level di sini, maka kita membutuhkan 2 buah rangkaian hybrid, sehingga kita tinggal menambahkan satu rangkaian hybrid di sini. Kita gambar untuk rangkaian hybrid yang satunya seperti ini. Ini kita menggunakan IGBT di sini karena kebanyakan IGBT ini lebih mudah dalam pengaplikasiannya dan komponennya pun lebih mudah didapatkan daripada menggunakan komponen-komponen yang lain. Untuk inverter ini mengapa lebih banyak digunakan? Karena inverter ini memiliki switching frekuensi rendah, sehingga untuk mendapatkan daya yang lebih besar tidak membutuhkan frekuensi yang tinggi. Maksud saya frekuensi yang tinggi yang dapat menimbulkan losses. Sehingga kebanyakan rangkaian inverter ini lebih banyak diaplikasikan untuk menggunakan inverter, dan biasanya rangkaian ini diaplikasikan pada suatu PLT seperti PLT tenaga angin, juga untuk mengonversikan dari DC ke AC untuk peralatan power plant yang lain. Terus kita sini beri keterangan, ini untuk saklar S1 switching nomor 1, ini switching nomor 2, ini nomor 3, ini 4. Terus kita serikan VO ini menuju ke
ini. Terus outputnya kita langsung hubungkan seperti ini. Ini adalah besaran VO-nya. Nanti yang akan kita analisa. Kemudian untuk menentukan jumlah saklarnya, di sini kan ketika kita membutuhkan 5 level tegangan, maka kita juga membutuhkan saklar yang lebih banyak. Sehingga dalam kesimpulannya lebih banyak, lebih besar level yang kita inginkan, maka komponen switching atau komponen dioda yang kita gunakan akan semakin besar. Hal ini bisa dilihat dengan dalam rumus seperti ini, di mana N merupakan di mana N merupakan 2 N min 1. Maaf. Ya seperti ini. N yang di sini merupakan jumlah saklar, jumlah switching yang kita butuhkan. Berapa banyak switching yang kita butuhkan di sana. Oh maaf, ini rumusnya seperti ini. Sorry. Karena kita membutuhkan sebanyak 5 level, maka secara otomatis kita membutuhkan satu saklar sebesar 8 saklar. Waduh, maaf, 8 saklar. Saya tulis di sini ada 8, yang ini 4 untuk hybrid yang pertama, yang kedua adalah ada 4. Untuk cara kerjanya, bagaimana kerja switching, masing-masing switching ini, yang ada ke-8 switching ini, kita bisa analisa nanti akan menghasilkan beberapa variasi tegangan, 5 variasi tegangan, yaitu ada 3 variasi tegangan, nanti adalah plus VO, nanti ada 0, juga ada min VO. Kita analisis bagaimana cara kerjanya. Kita buat di sini suatu tabel. Oke. Ini untuk keluaran outputnya. Terus ini kita setiap saklar S1, S2, S3, S4. Ini untuk inverter hybrid yang pertama. Untuk inverter yang ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kemudian untuk inverter yang kedua, kita tulis S1, S2, S3, S4. Nanti di sini akan ada beberapa variasi tegangan, yaitu berupa tegangan 0. Sini ada plus V1, plus V1, V2. Sini min V1, min V1, min V2. Mengapa akan timbul tegangan seperti ini? Nanti kita analisis. Di mana kita kondisi 0 adalah dalam keadaan 1, 1, 0, 0. Begitu pula dengan inverter yang 2, 1, 1, 0, 0. Terus ketika saklar 1 dan saklar 4 bekerja dalam kondisi on dan saklar yang lainnya dalam kondisi off, maka akan menghasilkan suatu tegangan positif. Sehingga dapat dituliskan di sini. 1 ini adalah kondisi on, terus S2 off, dan S4 on. Akan menghasilkan besaran positif sebesar plus V1. Untuk yang kedua sama aja. Semakin banyak kita menggunakan switching yang digunakan, atau semakin banyak rangkaian hybridnya seperti yang saya jelaskan tadi, maka semakin banyak jumlah level tegangan yang akan dihasilkan. Nah, untuk kedua, bagaimana tegangan output yang ditekan dalam kondisi negatif, kita lihat pada rangkaian dasar ini. Ketika kondisi itu negatif, yang kondisi on adalah saklar 2 dan 3, dan saklar yang lain dalam kondisi off. Sehingga dapat kita hasilkan aliran dayanya. Ketika saklar 2 dan 3 off, maka arus mengalir seperti ini menuju S2, terus ke sini, dan ini menuju ke sini. Terus kita tulis di sini sama 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0.
Oke, seperti ini. Maaf. Oke, kita dapat, sehingga cara kerja dari suatu inverter multi level inverter ini dengan mendapat dua tersusun kaskad, dua bertingkat seperti ini, pergantian switchingnya, sehingga kita hanya mengatur frekuensi switching atau kecepatan switchingnya untuk mendapatkan tegangan keluarannya, sehingga kita dapat analisis tegangan keluaran dari suatu multi level inverter ini yang menggunakan 5 level adalah seperti tertera di sini. Ini merupakan proses hasil dari keluaran multi level inverter. Kita tulis ini VO. VO ini kita dapatkan dari beberapa proses, yaitu proses ketika tegangan itu negatif dan proses ketika tegangan itu positif. Ketika yang bekerja saklar 1 dan 4, maka akan menghasilkan tegangan seperti ini. Ini ketika off. Jadi ketika saklar 1 dan 4 yang bekerja, atau VDC satunya. VDC 2-nya kita ambil yang ini. Seperti ini. Hingga kita dapatkan satu tegangan di sini. Maaf. Yang bentuk gelombang seperti ini. Penggabungan antara dua tingkat gelombang ini, yaitu saat kondisi pengaturan saklar VDC ini dengan menggunakan mengatur sudut fasenya, ini untuk sudut fase 1 dan ini sudut fase 2, sehingga membentuk satu gelombang baru seperti yang tertera di yang tertera pada gelombang paling atas ini, merupakan gelombang dari multi level inverter yang menggunakan 5 level inverter. Demikian keterangan saya atau penjelasan saya mengenai multi level inverter. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah mengucapkan maupun salah dalam penulisan rumus, bentuk gelombang dan apapun. Kami mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya. Sampai ketemu kawan-kawan. Kita bertemu lagi di semester depan. Amin ya rabbal alamin.